Bagian ketiga, saya akan menyampaikan profil kemiskinan di Indonesia untuk kondisi September 2025. Pertama, kami akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai catatan kondisi sosial ekonomi Indonesia di tahun 2025. Pertama, ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2025 masih tumbuh sekitar 5,04%. Kedua, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Ketiga, dari sisi ketenagakerjaan sepanjang Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang dan juga penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan. Berikutnya adalah untuk sektor pertanian. Luas panen padi pada September 2025 tercatat sebesar 1,13 juta hektar atau naik 49,9% dibandingkan Februari 2025 dan naik sebesar 10,14% dibandingkan September 2024. Sejalan dengan peningkatan luas panen, produksi padi untuk konsumsi pangan penduduk pada September 2025 mencapai 5,9 juta ton gabah kering giling atau meningkat sebesar 8,75% dibandingkan September 2024. Selanjutnya, kita juga tahu bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial hingga akhir September 2025 juga meningkat sekitar 75% dari target APBN, dan kemudian penyaluran PKH hingga triwulan 3 2025 juga sekitar 9,69 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menyampaikan nilai garis kemiskinan September 2025 yang mengalami peningkatan 5,30% dari Maret 2025. Kemudian saya akan menyampaikan bahwa garis kemiskinan tersebut perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga. Sumber data perhitungan kemiskinan dan ketimpangan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional yang menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikumpulkan di level rumah tangga. Dalam praktiknya, pengeluaran dapat dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama dalam satu rumah tangga. Dalam pencatatan Susenas, pengeluaran individu, misalnya membeli makanan jadi, dapat dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Tetapi pengeluaran-pengeluaran lain seperti pengeluaran untuk membeli beras, sewa rumah, listrik, bahan bakar, ini merupakan pengeluaran bersama dalam satu rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, maka garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga. Dan oleh sebab itu, pada September 2025, secara rata-rata, satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga. Sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 3.053.269 per bulan. Sebagai catatan, garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan provinsi kota desa. Artinya, setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut. Garis kemiskinan disusun berdasarkan kebutuhan minimum bulanan untuk makanan dan non-makanan, sehingga akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan, bukan dalam konteks harian.
Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan Indonesia untuk bulan September 2025. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,36 juta orang atau turun sebesar 490.000 orang dibandingkan dengan Maret 2025, atau secara persentase maka tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan dengan Maret 2025. Berdasarkan tren pada grafik yang Bapak Ibu lihat pada layar, sejak Maret 2023 sampai dengan September 2025, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan. Selanjutnya adalah persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,6% atau mengalami penurunan sebesar 0,13% poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 10,72% atau mengalami penurunan 0,31% basis poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Artinya adalah bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang disebut dengan P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2. Indeks kedalaman kemiskinan atau yang sering disebut dengan Poverty Gap Index merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan atau P2 merupakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 pada bulan September 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret 2025. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2025 di perkotaan dan di pedesaan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan P2 pada September 2025 mengalami penurunan di pedesaan, tetapi relatif tidak berubah di perkotaan jika dibandingkan dengan Maret 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian ini saya akan membahas tingkat kemiskinan menurut pulau. Jumlah penduduk miskin terlihat terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana 12,32 juta orang miskin berada di Pulau Jawa atau sekitar 52,75% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 880.000 orang atau kira-kira sekitar 3,76% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Jika dibandingkan Maret 2025, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua, di mana di wilayah ini turun 0,68% basis poin. Terakhir, Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Gini Ratio Indonesia untuk kondisi September 2025. Tingkat ketimpangan diukur melalui Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangannya.
Pada September 2025, ketimpangan sebesar 0,363 atau turun sebesar 0,012 basis poin dari Maret 2025. Ketimpangan di perkotaan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan. Ketimpangan di perkotaan pada September 2025 adalah sebesar 0,383, walaupun ini lebih rendah 0,012 basis poin dibandingkan dengan Maret 2025. Sementara itu, ketimpangan di pedesaan pada September 2025 adalah sebesar 0,295, lebih rendah 0,004 poin dibandingkan dengan bulan Maret 2025. Sebagai ringkasan untuk profil kemiskinan dan ketimpangan untuk bulan September 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat kemiskinan dari hasil susunan September 2025 adalah sebesar 8,25% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23,36 juta orang. Kedua, tingkat kemiskinan di pedesaan adalah sebesar 10,72%, sementara di perkotaan adalah sebesar 6,60%. Ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Gini ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,363 atau turun 0,012 basis poin dibandingkan dengan Maret 2025. Ketimpangan di wilayah perkotaan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan.